Halo, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran PG3101, Satuan Operasi Teknik Pangan, untuk program studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri. Pada materi kali ini kita masih membahas perpindahan kalor untuk konduksi tunak, di mana kita akan memasuki materi 3.3, yaitu perpindahan kalor melalui silinder berongga. Berikut ini adalah contoh sebuah silinder berongga. Dinding dari silinder tersebut saya arsir dengan warna kuning. Dinding ini memiliki beda temperatur pada bagian dalam dinding dan bagian luar dinding, sehingga karena ada perbedaan temperatur, maka Q akan berpindah ke arah radial. Perpindahan panas melalui silinder ini dapat dimodelkan sebagai stabil atau satu dimensi. Suhu pipa bergantung pada satu arah saja atau arah radial R dan dapat dinyatakan sebagai T fungsi R. Suhu tidak bergantung pada sudut azimut atau jarak aksial. Jika kita lihat penampang silinder berongga ini dari sisi atas, maka dapat dilihat sebagai berikut, di mana dinding bagian dalam adalah titik 1 dan dinding bagian luar adalah titik 2. Dinding bagian dalam akan memiliki jari-jari sebesar R1 dari pusat, dan dinding bagian luar akan memiliki jari-jari sebesar R2. Suhu bagian dalam dinding adalah T1 dan suhu bagian luar dinding adalah T2. Dinding sendiri memiliki konduktivitas termal sebesar K. Berikut adalah hukum Fourier untuk perpindahan kalor konduksi pada silinder. Qx akan sama dengan minus K A dt per dr. Berikut ini adalah rumus serta fenomena yang terjadi pada perpindahan kalor melalui silinder berongga. Bisa kita lihat di sini, arah permukaan perpindahan panasnya adalah ke arah R. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan nilai A atau luas permukaan perpindahan panas untuk kasus silinder berongga? Nilai A dapat dinyatakan sebagai luas permukaan perpindahan panas yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas. Arah perpindahan panas yang tadi kita definisikan adalah ke arah R. Sehingga luas permukaan perpindahan panas yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas tersebut adalah luas selimut dari silinder. Luas selimut silinder dapat didefinisikan sebagai 2 VRL. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Pada saat kita meninjau titik 1 yang memiliki R sebesar R1, nilai A-nya adalah 2V R1L. Pada saat kita meninjau titik 2, nilai A-nya adalah 2V R2L. Maka terdapat perubahan A seiring dengan bertambahnya nilai R. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa A sendiri untuk kasus silinder adalah fungsi dari radius. Hal ini tidak terjadi pada saat kita meninjau contoh kasus pada perpindahan kalor melalui slab. Oleh karena itu, kita perlu melakukan faktor integrasi di sini. Kita akan menyederhanakan persamaannya menjadi integral Q per A dr akan sama dengan minus integral K dt. Persamaan ini hanya rearrange atau disusun ulang dari persamaan hukum Fourier yang ada di sebelah kiri. Untuk sisi kiri kita integralkan dari R1 hingga R2. Di sisi kanan kita integralkan dari T1 sampai T2. Silahkan kalian ingat-ingat lagi kuliah analisis matematika teknik pangan. Di sini kita gunakan metode pemisahan variabel. A sendiri bisa didefinisikan sebagai, seperti yang tadi saya sampaikan, 2 VRL. Integral R1 sampai R2 dr sama dengan minus integral T1 sampai T2 K dt. Nah, di sini kita langsung integralkan seper R, kalau diintegralkan akan menjadi ln R. Sehingga persamaannya menjadi Q per 2 VL kali ln R dari R1 hingga R2 akan sama dengan minus K dt diintegralkan menjadi T dari T2 sampai T1. Nah, berarti di sisi kiri kita akan memiliki ln R2
min ln R1 atau bisa dinyatakan dalam bentuk ln R2 per R1. Di sisi kanan kita akan memiliki T2 minus T1. Dengan penyusunan ulang, persamaannya akan diperoleh K dikali 2VL dibagi dengan ln R2 per R1 kali T1 minus T2. Ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk perpindahan kalor melalui silinder berongga. Seringkali juga nilai Q ini dinyatakan dalam bentuk A Lm log min, di mana A ini adalah sama dengan A2 kurang A1 dibagi dengan A2 dibagi ln A2 dibagi A1. Atau 2V R2L minus 2V R1L dibagi dengan ln 2V R2L dibagi 2V R1L. Nah, jika kalian gunakan variabel ALM, maka nanti persamaannya akan menjadi sama dengan K ALM kali T1 kurang T2 dibagi dengan R2 kurang R1. Kalian coba turunkan sendiri ya dan hasilkan persamaan berikut. Berikut adalah tugas 1 PG3101 SOTP yang perlu kalian kerjakan. Nomor 1 adalah kasus mengenai perpindahan kalor secara konduksi untuk silinder berongga. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah kita turunkan. Untuk tugas nomor 2 adalah buktikan bahwa laju perpindahan kalor pada bola konsentris dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Kalian dapat melakukan proses integrasi seperti yang tadi sudah kita lakukan untuk kasus perpindahan kalor pada silinder berongga. Berikut adalah ketentuan tugas yang perlu kalian perhatikan. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.